Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk terus mengalami pertumbuhan sampai kita bisa mengalami kesempurnaan pada akhirnya, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Ketika Dia menebus kita dengan anugerahnya, maka anugerah itu juga akan terus menuntun kita untuk mengubahkan kita dari dalam hati, dari roh kita, kemudian mengubah jiwa kita sampai karakter kita. Dan Tuhan menginginkan untuk kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan. Seperti yang dituliskan oleh Titus di pasal yang pertama, di mana dia menuliskan syarat-syarat bagi seorang pemimpin, bagi seorang pelayan Tuhan, bahwa hidupnya harus sedemikian rupa sehingga hidupnya bisa menjadi kesaksian atau menjadi teladan. Maka masih ada tugas besar bagi kita untuk menghidupi keselamatan yang Tuhan telah berikan. Untuk kita bisa menjadi saksi, tidak menjadi batu sandungan. Untuk kita bisa menjadi teladan, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga kita harus terus belajar menyempurnakan diri di dalam anugerah Tuhan, di dalam kekuatannya, dan di dalam pimpinannya. Dan tentu saja kalau Tuhan menginginkan akan hal itu, Dia akan memberi kita kekuatan dan kemampuan. Asal kita bersandar kepada Dia, maka hidup kita akan terus dimurnikan dari hati kita, kemudian sikap kita mau untuk terus belajar menjadi sama seperti Kristus. Titus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Seorang Kristen yang baik, dia akan sanggup untuk meyakinkan musuh-musuhnya, meyakinkan para penentangnya dengan sikap hidup. Karena dari sikap hidup itulah kita dilihat atau dipandang oleh orang di sekitar kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Karena itu sikap hidup ini yang mencerminkan iman kita. Kalau kita sebagai orang beriman, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka sikap hidup kita harus bisa membuktikannya, harus sejalan, harus bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi semua diawali dengan bagaimana saat kita menerima kebenaran Kristus, saat Dia memberikan dirinya dan kita mengizinkan Dia untuk memenuhkan hidup kita. Sama seperti botol yang ada di meja saya hari ini, bahwa ketika kita dipenuhi seperti botol ini, dan kalau botol ini penuh dan terus dipenuhi dengan air sehingga dia akan melimpah dengan air karena tempatnya, wadahnya sudah penuh dengan air, maka dia akan melimpah dengan air. Maka hati kita juga sama seperti botol ini. Ketika hati kita dipenuhi oleh firman, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, oleh cintanya Tuhan, oleh kebenaran Tuhan, maka hal itu akan mengalir, maka hal itu akan terlihat, maka hal itu akan bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka Titus menekankan hasil dari iman itu, hasil dari anugerah yang kita terima setiap hari di dalam Kristus, kemurahannya, kasihnya, itu akan terpancar di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita. Maka sebaiknya kita terus berpegang kepada tadi perkataan yang benar, yaitu firman Allah. Terus berpegang kepada firman Tuhan sesuai dengan ajaran yang sehat. Bukan melihat firman Allah dan menurut pandangan kita manusia kita sendiri, tetapi menurut ajaran yang sehat, sehingga juga akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Dan dengan hidup demikian, maka atas kemurahan Tuhan kita bisa akan menjadi berkat dan menjadi dampak. Terus belajar, terus disempurnakan, jangan berhenti karena Tuhan masih menyediakan banyak hal yang besar. Dan sambil kita menantikan kedatangannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.